daerah. Kalau untuk urusan yang jalur Keramba Kerang ini memang belum ada, tapi di urusan lain ada. Tadi kan sebelum ini pengerjaan pembangunan dinas perikanan, tadi kan udah ada tadi dibentuk tim dari dinas perikanan kan? Iya, itu kan kena atas laporan dari kelompok tani. Nah, kelompok tani menyampaikan mereka ada kerjasama dengan dinas perikanan mau membuat jalur Keramba Kerang. Nah, kalau perkara teknis di lapangan kita pulangkan sama kelompok tani dan pihak yang memberikan anggaran gimana pelaksanaannya. Kita hanya di lapangan sebagai pengawasan, hanya memperhatikan dari sisi lingkungannya, apakah layak itu dibangun di situ. Terkait teknis di lapangannya kita pulangkan dari kesepakatan MOU antara kelompok tani sama pemberi dana, gitu. Jadi kalau terkait proyek yang sedang dibangun di Pantai Sejarah saat ini yang hari ini lagi dikerjakan, pemerintah belum ada koordinasi, Bang? Kalau untuk jalur Keramba Kerang terakhir ini sudah ada, tapi kalau untuk yang di luar jalur Keramba Kerang ini dinas pariwisata juga sudah koordinasi ke kita pariwisata. Tapi kalau untuk perikanan mungkin mereka karena menjalin kerjasamanya sama kelompok tani, mereka lebih fokus melalui koordinasi melalui kelompok tani. Itu seperti itu, Bang. Ya, mungkin silakan Pak Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darman, saya ketua investigasi dari lembaga BPI Kabupaten Negara. Di sini pertama-tama saya ingin pertanyakan kepada dinas Pak Darman. Yang pertama-tama kita mau bertanya kepada dari dinas perikanan dulu terkait daripada redaksi bahwa memang di sini ditulis itu pembangunan garis miring rehabilitasi jalan produksi perikanan dengan angka sekian. Artinya kalau asumsi kita mengatakan bahwa rehabilitasi itu artinya pembangunan awalnya ada begitu. Kan itu dari Pak Bayan. Nah, mungkin dari Pak Asmi dulu dari dinas perikanan untuk bisa memberikan respon. Ya, terima kasih Ya. pimpinan. Di dokumen anggaran dinas perikanan tercatat RKA tertulis pembangunan strip rehab. Nah, jadi kita menganggarkan di dinas perikanan dan khusus batubara kita tetap mengacu kepada Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan penganggaran APBD 2020. Tetap kita mengacu ke sana. Nah, aplikasi dalam pengelolaan tata kelola perbendaharaan keuangan daerah namanya SIMDA. SIMDA memang seperti itu bentuknya. Contoh, ketika kita mau menganggarkan belanja narasumber, di sana tertulis belanja narasumber, tenaga ahli, narasumber, moderator dan lain-lain. Nah, baru nanti kita taruh di sana belanja narasumbernya. Tapi itu kan Thailand. Memang seperti itu. Kecuali kita cantumkan hanya belanja rehab, berarti pada bangunan yang sudah ada. Ketika belanja pembangunan strip rehab, kita sedang membangun, dan sekaligus ketika dalam proses ada perehaban kita tidak ada masalah lagi. Seperti itu. Itu peraturan di SIMDA. Jadi kita tidak berani, artinya dalam hal penganggaran, mohon maaf saya tidak tahu di OPD lain. Kalau kita dinas perikanan, Rp1 itu kita hati-hati menempatkan. Iya, termasuk dalam pembelanjaan apa? Apa yang kita buat? Apakah ini belanja hibah, belanja modal, atau belanja yang lain? Contoh yang disampaikan oleh Bang Dian, kenapa tidak ada koordinasi? Seharusnya harus ada. Kita sampaikan di situ. Konsep dinas perikanan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat perikanan. Semua pemberdayaan, alokasi belanja itu rata-rata adalah hibah, bukan modal. Tapi ketika yang kami bangun itu tadi adalah belanja modal, itu koordinasinya panjang. Kita belanja hibah, karena kita ingin hibahkan ini kepada masyarakat dengan fakta integritas tertentu, supaya semua orang dapat memanfaatkannya. Walaupun si penerimanya satu lembaga, kita ikat dengan perjanjian kerjasama dalam bentuk fakta integritas, supaya mereka mandiri untuk merawatnya. Tapi kalau kita jadikan modal, kita
pemberdayaan itu membuat mereka menjadi berdaya. Kita beri sesuatu. Makanya sama seperti di Permen KP nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Artinya yang kita buat bukan tidak berdasar, pimpinan. Kita hati-hati betul dalam penempatan wilayah. Jadi kalau tadi yang disampaikan ada kehutanan dan ada perikanan, ini memang dua lembaga tidak bisa dipisahkan di jalur pesisir. Sama halnya ketika kami membangun seperti tahun lalu sebelum adanya Permendagri 90, kita bisa bangun sumur bor di titik merah. Ada apa hubungan perikanan sama sumur bor? Karena titik merah adalah titik administrasi kecamatan 50 pesisir. Karena itu masuk kategori pesisir. Izin Bang, kami cuma butuh penjelasan antara judul pembangunan Redaksi. dan rehab. Iya. Rehabilitasi dan Maksud kita artinya ambil gambarannya. Nah, begitu juga ini. Ini juga sama seperti itu. Pembangunan dan rehab. Secara hukum dan tata kelola perundangan tidak ada salah. tidak ada masalah. Tidak ada. Permendagri nomor 33 tadi. Ya. Permendagri Ya, kita Permendagri 33 33 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran untuk 2020. Satu lagi ketua bisa. Ya udah, Pak. Belum dijawab satu lagi. Oh, belum? Dari Kota. Oke. Terima kasih Bang dari Bang Darman tadi terkait adanya penebangan bakau ya. Seperti yang kita sampaikan tadi memang tidak kita pungkiri ada penebangan bakau di situ. Jadi yang kita garis bawahi di sini Bang kan yang pengelolaan kelompok tani hutan Cinta Mangrove ini sudah memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan. Jadi kewajiban terkait hak kelompok tani di sini termasuk mengelola hutan ini dari sisi jasa lingkungan, pariwisata. Baru yang kedua juga pemanfaatan kayu dengan catatan dia kayu yang berasal dari tanaman budidaya. Nah, jadi yang kita lihat di sini di sepanjang pantai sejarah itu kan merupakan tanaman budidaya, hasil penanaman swadaya dari kelompok tani. Jadi di sini kita mempersilahkan kelompok tani waktu kita peninjauan ke lapangan menebang kayu bakau yang menghalangi jalur keramba kerang. Ya, api-api yang menghalangi jalur keramba kerang. Dengan catatan kayu yang ditebang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Jadi dibiarkan saja di situ. Terima kasih, Pak. Jadi izin Bang, sedikit tambahan. Artinya pemegang izin IUPKM boleh menerbitkan izin untuk Dinas Perikanan selagi itu peruntukannya untuk pembangunan dalam perikanan tadi. Maksudnya gimana, Bang? Artinya kan begini. Kelompok tani menentukan izin. Ya, artinya kan hari ini yang kita lihat di sini Dinas Perikanan itu hanya bekerja sama dengan kelompok tani Cinta Mangrove dan itu sesuai pengakuan Bapak Antoni Ritonga selaku Kepala Dinas PLT Dinas Perikanan. Mereka melakukan penebangan sepanjang jalan produksi perikanan itu atas kerjasama dengan kelompok tani Cinta Mangrove. Artinya yang memberikan izin itu kelompok tani Cinta Mangrove atau Kehutanan dan Lingkungan Hidupnya. Ya. Gitu. Oke Bang, kalau terkait kerjasama antara kelompok tani dengan Dinas Perikanan, seperti kita sampaikan tadi kan dimungkinkan kelompok tani boleh menjalin kerjasama dengan pihak manapun, baik itu pemerintah daerah maupun swasta. Terkait izin penebangan itu dari kita Dinas Kehutanan yang memberikan izin. Makanya seperti yang kita sampaikan di awal tadi Pak Pimpinan, sebelum kegiatan itu dilakukan, kita sudah menurunkan tim ke sana untuk meninjau lokasi mana kira-kira yang paling minim dampak kerusakannya. Karena seperti yang kita ketahui Bang kan, untuk pembangunan pasti ada yang dikorbankan. Tapi kita usahakan seminimal mungkin untuk penebangan bakau. Terima kasih Bang. Oke, lanjut Bang. Langsung aja Bang ya. Yang mau kita tanya ini, ada tidak kaitannya pembangunan ini dengan lingkungan hidup, ya kan? Kalau ada, pembangunan itu udah melalui proses UKL, UPL ataupun AMDAL atau sebagainya, cuman ada dulu. Ya. Ini berkaitan dengan lingkungan hidup, tanah,
berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove, mengawal konteks lingkungan hidup. Perikanan juga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga lari kepada penjagaan lingkungan hidup. Maka kalau pandangan kami dari sisi perikanan, bagaimana wilayah pesisir termasuk ekosistem mangrove manfaatkan secara lestari. Artinya, ketika seseorang sudah diberi izin, maka dia boleh mengambil manfaat ekonomis di dalamnya, tapi secara lestari. Itulah lingkungan hidup. Nah, kita sama-sama tahu bahwa hutan itu tidak boleh dipotong. Kapan? Satu batang pun tak boleh dipotong. Tapi kapan? Karena bahasa peraturan mengatakan dipotong secara liar, berarti tanpa izin. Ketika dia sudah mengantongi izin, maka berlakulah boleh memotong secara lestari. Standarnya apa lestari itu? Permen Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 201/2004 kriteria baku pedoman penentuan kerusakan mangrove. Rusak tidak rusak, inilah pedomannya. Kepada siapa itu berlaku? Kepada pemegang izin. Tapi yang tidak pemegang izin sebatang pun dia tidak. UKL-nya? Nah, berkaitan dengan ini, saya lupa peraturannya. Coba nanti abang cek di dalam. UPL dan UKL itu berlaku untuk industri apa? Berbeda dia dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. UPL UKL itu berlaku ketika ada potensi alih fungsi lahan. Misal lahan mangrove alih fungsi ke tambak, lahan mangrove alih fungsi ke perumahan, itu berlaku UPL UKL. Ya, Tapi kalau masih ini, ya, artinya kita sama-sama apa? Tapi kalau ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan plus pemanfaatan sumber daya pesisir, dimanfaatkan secara lestari. Pemotongan yang terjadi tidak melampaui standar terhadap peraturan lingkungan hidup ini sesuai dengan izin yang dipegang oleh IUPHKM. Kita contohkan mana standarnya supaya paling tidak di hari ini kita sama-sama terbuka untuk program kerja kita. Kriteria baku kerusakan mangrove itu ada dua, baik dan rusak. Baik itu pun dibagi dua, sangat baik dan sedang. Rusak itu apabila 1 hektar kawasan mangrove hanya menyisakan kurang dari 1000 batang pohon mangrove tanpa terkecuali jenisnya. Artinya gini aja bang, simpulkan, ya kan, disambil konfirmasi Ya. kita. Dalam pengelolaan itu tidak perlu UKL. Tidak. Itu ya. Ya. Itu aja yang penegasannya, ya kan, itu aja. Sesuai dengan permen Itu. Ya. Artinya ini perlu 2014. ya LKH apa? tak perlu kajian AMDAL ini, tak perlu UKL tidak perlu ya. Itu aja. Bermanfaat tadi. Hmm? Dalam pemanfaatan terhadap masyarakat. Ya, ini standar menunjukkan kerusakan atau tidak rusak ekosistem mangrove. Kemudian pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemanfaatan sebagian kawasan dengan tidak merubah fungsi itu tidak perlu UPL UKL. Tidak perlu ya.